Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Cici yang sangat mengkhawatirkan Goku karena dia sepertinya tak nafsu makan saat ini. Cici pun menyimpulkan kalau kemungkinan besar saat ini Goku sedang tak enak badan. Singkat cerita, akhirnya Goku pergi ke kota untuk membeli bekal makanan yang akan dia masak. Namun tiba-tiba tubuhnya secara tak terkendali terbang ke sana dan kemari. Goku pun sangat sulit untuk mengendalikan tubuhnya yang pada akhirnya membuatnya terjatuh. Cici yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi semakin khawatir kepada Goku karena penyakitnya ini benar-benar sangatlah berbeda. Walaupun dia memanggil dokter pun tak akan bisa untuk memeriksa tubuh Goku yang sangatlah overpower. Pada akhirnya Goku pun berniat untuk pergi ke tempat dari Raja Kai dan menanyakan penyakitnya saat ini. Kemudian Goku pun segera pergi ke tempat Raja Kaio dengan menggunakan jurus teleportasi. Namun karena kinya yang tidak bisa dikendalikan membuat Goku terus nyasar dan hampir saja membuat kekacauan di rumah Bulma. Walaupun begitu, pada akhirnya Goku pun telah sampai ke tempat dari Raja Kaio. Kemudian Raja Kaio pun segera memeriksa kondisi Goku untuk mencari tahu penyakitnya. Pada akhirnya, setelah mencari tahu di sini Raja Kaio berhasil menemukan penyakit yang sedang Goku alami saat ini, yaitu lambat merespon ki. Itu disebabkan karena Goku telah melakukan hal yang sangat ceroboh pada penggunaan ki-nya saat ini. Setelah Goku pikir-pikir, akhirnya dia pun menyadari kalau dia telah menggunakan ki-nya secara ceroboh pada saat dia menggunakan jurus Kaioken 10 kali lipat dan digabungkan dengan kekuatan Super Saiyan Blue. Di sini Raja Kaio pun menyarankan kepada Goku untuk beristirahat terlebih dahulu selama beberapa hari untuk membuat kondisi Goku membaik. Jika Goku memaksakan dirinya untuk berlatih, maka dia akan mengalami hal yang sangatlah fatal, yaitu tidak bisa bertarung selamanya. Di sisi lain, nampak kalau Cici masih setia menunggu Goku dan sangat mengkhawatirkan tentang kondisinya saat ini. Secara tiba-tiba Goku menabrak rumahnya karena tidak bisa mengendalikan ki-nya yang membuat rumahnya langsung hancur dan membuat Cici menjadi marah besar. Di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini Gohan dan juga Videl sedang menghadiri sebuah acara di mana di sini Gohan diajak untuk menjadi seorang asisten dosen. Tak lama Cici pun langsung menelpon Gohan dan mengatakan kalau untuk sementara waktu mereka akan tinggal di rumah Gohan. Tanpa disadari Gohan, di sini geng Pilaf menguping pembicaraannya dan mereka pun berniat untuk membuat sebuah rencana jahat. Singkat cerita, Piccolo yang berada di rumah Gohan menyerahkan semua tanggung jawaban kepada Goku dan juga keluarganya. Dia pun juga memberitahu bagaimana cara merawat Pan. Kemudian Piccolo pun segera meninggalkan rumah Gohan. Namun dia mengurungkan niatnya untuk memastikan kalau Goku dan juga keluarganya bisa memberikan makan yang teratur kepada Pan. Dan pada akhirnya Piccolo pun harus menghabiskan waktunya bersama Goku dan juga Pan. Goku mengatakan kalau saat ini dia merasa sangat senang walaupun dia tidak bisa berlatih, namun dia bisa menghabiskan waktu ini bersama keluarganya.
Keesokan harinya kita akan diperlihatkan Pilaf yang telah menyiapkan robot yang sangat besar untuk melawan Goku dan juga kawan-kawan. Nah, tiba-tiba Pan muncul di tempat itu yang membuat mereka menjadi sangat panik jika ketahuan oleh Goku. Ditambah lagi ketika Piccolo memarahi Goku dan juga Cici karena tidak bisa untuk menjaga Pan dengan baik. Hal itu pun membuat mereka panik dan akhirnya terbang dengan menggunakan robot itu untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun tanpa sengaja mereka malah membawa Pan yang membuat mereka semakin panik. Kemudian Pilaf yang panik tanpa sengaja dia menekan tombol darurat yang membuat pesawat itu langsung terbang menuju ke luar angkasa. Sementara itu Goku yang tidak bisa menemukan keberadaan Pan membuatnya menjadi sangat kesal kepada dirinya sendiri dan menganggap kalau dirinya tak berguna. Di sisi lain, nampak geng Pilaf dibuat sangat panik ketika melihat Pan mengeluarkan aura berwarna terang. Kemudian Pan pun langsung terbang keluar dari dalam robot itu sekalian menghancurkannya dan mengejutkannya di sini walaupun masih kecil Pan sudah bisa terbang layaknya seorang petarung. Kemudian Pan yang teringat kenangannya dengan kakeknya tadi malam membuatnya menjadi sangat senang. Kemudian dia pun segera kembali ke bumi dan menurunkan geng Pilaf di sebuah batang pohon. Kemudian Cici pun segera menceritakan apa yang telah terjadi barusan kepada Gohan dan juga Videl, dimana di saat mereka sedang mencari keberadaan Pan yang menghilang, tiba-tiba mereka sudah menemukan Pan yang sedang tertidur pulas di atas sofa. Dan yang mengejutkan di sini Videl mengatakan kalau hal itu sudah sering terjadi akhir-akhir ini. Itu berarti selama beberapa hari ini Pan sudah pergi meninggalkan rumah dan sering pergi tanpa ada kabar dan kembali lagi dalam keadaan tidur. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah planet asing. Di sana kita akan diperlihatkan sosok makhluk aneh yang sedang melakukan bela diri di malam hari. Kemudian kita juga akan diperlihatkan sosok alien lain yang nampaknya berniat untuk melakukan hal yang jahat kepada makhluk tadi. Namun kita tunda dulu untuk melihat Monaka yang sedang mengantarkan sebuah paket kepada Bulma. Namun karena saat ini Bulma sedang sibuk, dia pun meminta kepada Monaka untuk membawakannya masuk ke dalam. Nah, sesampainya di sana di sini Monaka berterima kasih kepada Bulma karena telah menggunakan jasanya. Kemudian Bulma pun meminta tolong kepada Monaka untuk membantunya menyelesaikan alat ciptaannya. Tak lama Bulma pun segera menyalakan alat itu yang membuat alat itu langsung bersinar dengan terang. Kemudian alat milik Bulma tersebut mengeluarkan sebuah cairan berwarna biru. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Goten dan juga Trunks yang sedang bermain. Tak lama mereka pun menemukan mobil terbang milik Monaka dan mereka pun segera berhenti untuk menanyakan paket apa yang sedang diantarkan olehnya. Namun karena Monaka tidak ada di tempat itu, ditambah lagi mobilnya juga pintunya terbuka, di sini Goten dan juga Trunks pun iseng untuk masuk ke dalam mobil milik Monaka dan melihat paket-paket yang sedang diantarkan olehnya. Di saat Goten membuka sebuah paket, tiba-tiba barang tersebut langsung membesar yang membuat mereka langsung terkunci dan juga terjebak di dalam mobil milik Monaka. Ditambah lagi di saat ini Monaka yang sedang terburu-buru tak menyadari kalau bocah-bocah nakal sedang berada di dalam mobilnya. Nah, dia pun langsung pergi meninggalkan bumi sambil membawa bocah-bocah itu. Nampak kalau bocah-bocah itu berusaha untuk memanggil Monaka dengan cara berteriak, namun sama sekali tidak ada respon darinya karena saat ini Monaka sedang mendengarkan sebuah radio. Pada akhirnya nampak kalau bocah-bocah ini sangatlah kedinginan, merasakan dinginnya dari luar angkasa.
Kemudian Monaka pun kembali menaikkan kecepatan mobilnya dan akhirnya dia pun sampai di sebuah planet aneh yang pernah kita lihat sebelumnya. Tak lama setelah Monaka membuka pintu mobilnya, dia pun melihat kalau ada dua bocah nakal kita yang sudah menjadi es batu akibat kedinginan berada di luar angkasa. Setelah itu, Monaka pun segera membuatkan sebuah air hangat kepada Goten dan juga Terang agar mereka tidak kedinginan. Tiba-tiba makhluk sebelumnya langsung berlari seakan-akan dia dikejar dan menabrak Monaka. Di saat dia menabrak Monaka ini, nampak kalau dot bayi yang sedang ia bawa terjatuh. Dan makhluk aneh tersebut dia bernama Potaju, yang ternyata dia telah memesan buku bela diri dari Monaka yang dia pesan setiap bulannya. Namun tiba-tiba muncul para penjahat sebelumnya yang mana mereka berniat untuk menangkap Potaju. Potaju pun langsung maju untuk menghadapi para makhluk itu. Namun tiba-tiba nyalinya langsung ciut dan langsung berlari untuk bersembunyi. Pada akhirnya kedua bocah kita yang sudah lama tak bertarung, mereka pun memutuskan untuk segera menghadapi mereka semua. Nampak para bocah ini mampu mengalahkan para penjahat tersebut dengan begitu mudah. Setelah para penjahat itu kabur, di sini Potaju pun baru menceritakan kalau sebenarnya para penjahat itu sedang mencari kekuatan terkuat yang berada di planet ini. Nah, namun Potaju langsung shock ketika menyadari kalau dot bayi yang ia bawa telah hilang, karena ternyata dot bayi itu adalah kunci untuk membuka segel dari kekuatan tersembunyi yang berada di planet ini. Dan ternyata dot bayi itu saat ini sedang berada di tangan dari penjahat itu. Ditambah lagi mereka telah berhasil menangkap Monaka yang sedang menangis. Hal itu pun membuat mereka tak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya mereka semua pun berhasil ditangkap oleh para penjahat tersebut. Kemudian di sini dijelaskan kegunaan dari dot bayi itu untuk membuka sebuah gembok yang menutupi sebuah lemari yang menyimpan kekuatan dari planet ini. Nampak di dalam kulkas itu ada sebuah teko yang berisi air super. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kalau Bulma sedang membicarakan kepergian dari Goten dan juga Terang bersama Monaka, di mana dia bisa mengetahui hal tersebut melalui CCTV. Di sini, Bulma pun meminta kepada Zeko untuk membantunya mencari keberadaan dari para bocah bersama Vegeta. Di sini, Zeko diancam oleh Bulma kalau dia tidak mau melakukan hal tersebut, maka dia akan melaporkan kepada Raja Galaksi tentang fotonya yang telah dicoret-coret. Kita cek kondisi dari Goku yang saat ini sedang berlatih untuk mengembalikan kekuatannya yang sebelumnya telah hilang akibat penyakitnya. Di sisi lain, nampak kalau Vegeta dan juga Zeko sama-sama saling terdiam, dan nampak sekali kalau mereka sangatlah canggung, dan terlihat mereka sama sekali tak berbicara dan hanya saling diam-diam saja. Sekarang kita akan diperlihatkan para bocah yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh para penjahat sebelumnya. Namun anehnya tubuh mereka saat ini berwarna ungu. Di saat Goten dan juga Terang hampir terkena tembakan mereka, tiba-tiba Vegeta langsung datang menyelamatkan mereka semua. Di sini Vegeta pun langsung menghajar semua makhluk tersebut yang membuat mereka hancur menjadi sebuah cairan. Kemudian di saat Vegeta akan segera menghabisi satu makhluk lagi, tiba-tiba Vegeta langsung diserang oleh sebuah cairan yang membuat dirinya tak bisa bergerak.
Kemudian cairan itu segera melepaskan Vegeta, kemudian cairan itu pun langsung berubah wujud seperti Vegeta. Hal itu pun membuat mereka semua menjadi sangat terkejut karena saat ini Vegeta ada dua. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.